Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kali ini, yaitu tema 1, subtema 2 pembelajaran pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baik, bisa dilihat buku paket kalian halaman 51 sampai dengan 61. Namun sebelumnya, salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Perhatikan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia kalau kita lihat di dalam gambar kalian itu, yaitu kita masih kecil sehingga sekarang ini kalian sudah dewasa dan sudah pintar semua. Baik, mari kita coba untuk membahas satu persatu. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Mungkin hewan atau tumbuhan juga mempunyai pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan juga. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa seperti saat ini. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan berhenti. Seperti Pak Wardi ini sudah pertumbuhannya sudah berhenti. Pertumbuhannya. Ya. Namun setelah dewasa pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikirannya manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik, perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ya, gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi masih digendong ibu. Nah, masih digendong ibu. Belum bisa berjalan. Lalu kita tumbuh dan bisa merangkak. Setelah itu semakin lama kita bertumbuh bisa berjalan. Baik, lanjut. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Baik, itu ada dua gambar. Yaitu Udin sedang minum susu dan Udin sedang makan sendiri. Mimik susu. Oke, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah waktu kecil kita hanya bisa minum susu botol ya, ataupun ASI dan belum bisa makan sendiri. Kalaupun makan baru berlatih ya. Saat kita tumbuh dewasa, kebutuhan makan bertambah dan kita bisa makan sendiri seperti gambar yang kedua itu. Oke, lanjut. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Nah, seperti Udin tadi, saya yakin juga sama. Coba mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Oke. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir berapa? Mungkin beratnya 2 kilo lebih atau 3 kilo lebih. Nah, tingginya mungkin 60 cm atau 50 cm kan masih kecil, belum bertumbuh menjadi besar. Nah, selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Kamu bisa berjalan umur berapa? 1,5 tahun atau 2 tahun sudah baru bisa berjalan? Nah, nanti bisa ditanyakan pada ibumu atau bapakmu. Nah, lakukan kegiatan wawancara,
kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan beberapa hal tentang pertumbuhan dan perkembangan diri kalian masing-masing. Yang terpenting saat ini, Pak Wardi minta untuk kalian bisa mencatat saat ini tinggi badanmu dan berat badanmu. Nah, setelah tinggi badanmu dan berat badanmu serta informasi lainnya, kamu kirimkan lewat WA grup. Oke, terima kasih. Lanjut. Baik. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Jadi tumbuh. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contoh seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol. Tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat, Edo dapat mudah memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu itu. Oke. Kekuatan tangan dapat terlatih melalui kegiatan berolahraga dan menari. Kekuatan dari gerakan tangan digunakan dalam menari, contoh sebagai berikut. Oke. Baik, mari mencoba sebagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Oke, seakan-akan mengangkat beban karena untuk melatih otot tangan. Lalu yang kedua, gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan. Oke, seperti itu. Untuk melatih otot tangan juga. Lanjut, gerakan ketiga. Rentangkan kedua lengan ke samping. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Itu salah satu cara, berbagai macam cara untuk melatih kekuatan otot tangan. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan ya, dengan merentangkan lengan. Lanjut gerakan kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Nanti pergelangan tanganmu akan semakin lemas, otot-otot tanganmu semakin kuat. Gerakan keenam, gerakan bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari saja. Bertepuk dengan 2 jari ya. Nah, bertepuk dengan 2 jari. 4 jari, ya. 6 jari dan seterusnya. Terakhir 10 jari untuk tepuk semua itu bisa keras sekali. Lanjut. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan saja. Bilangan puluhan, bilangan satuan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Walaupun kemarin kita juga sudah belajar untuk menjumlahkan secara bersusun. Kita akan mencoba lagi untuk berlatih menjumlahkan bilangan sampai ribuan dengan teknik dengan teknik penyusunan atau penjumlahan bersusun. Baik, lihat contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan dulu. Yaitu 2.653 ditambah 3.302. Kalau kita buat penjumlahan bersusun seperti berikut ini. Ya, 2653 atau 2.653
ditambah 3.302. Maka tetap penjumlahannya dari belakang dulu, satuan. Satuannya yaitu 3 ditambah 2, 5. Puluhannya sekarang 5 ditambah 0 sama dengan 5. Lalu ratusan, ratusan 6 dan 3 menjadi 9. Lalu ribuan 2 dan 3 5. Maka kalau dijumlah menjadi hasil penjumlahan menjadi 5.955. Sudah jelas? Saya yakin kalian sudah jelas semua. Baik, terima kasih. Nanti kita akan berlatih tentang penjumlahan sampai bilangan ribuan dengan bentuk bersusun. Nanti akan saya kirim secara khusus penjumlahannya. Silakan untuk nanti siang kita kerjakan. Terima kasih, cukup sekian dulu anak-anak. Selamat belajar, sukses untuk kalian semuanya. Ya. Walaupun dalam situasi pandemi seperti ini, kita tetap semangat belajar. Tapi dengan hati yang sabar. Karena kalau tidak sabar, kita banyak kekecewaan yang akan kita peroleh karena tidak seperti biasanya. Terima kasih anak-anak. Cukup sekian. Terima kasih. Salam jumpa kembali.